Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Ibu dan Bapak Guru pada komunitas belajar SMA Negeri 1 Mas Badit. Perkenalkan kami di sini salam guru penggerak angkatan 9. Saya atas nama Agus Arlan SPD dan rekan saya Ibu Sri Himawati SPD akan menyampaikan sebuah judul presentasi tentang diseminasi budaya positif. Baiklah Ibu dan Bapak yang berbahagia, apa itu sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu merupakan salah satu bentuk kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Dalam pelaksanaan budaya positif itu ada serangkaian kegiatan-kegiatan atau tata cara yang kita laksanakan. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh dan atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Baiklah Ibu dan Bapak, di sini kita sudah mempelajari tentang apa itu tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan pemantik tentang budaya positif. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan teguran, yang sering datang terlambat atau tidak ada alasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tepat datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Nah, di sini mungkin ada beberapa perwakilan Ibu dan Bapak yang bisa memberikan pendapatnya. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Apakah harus ada penghargaan baru akan datang tepat waktu, atau untuk mendapatkan sebuah penghargaan dari sekolah baru akan melaksanakan tugas-tugasnya? Mungkin di sini bisa disampaikan oleh dua atau satu orang Bapak Ibu. Kami persilahkan memberikan pendapat atau alasannya. Saya betul. Baik Pak, silakan. Kalau saya selalu akan tetap datang tepat waktu, bagus, karena datang tepat waktu untuk mengajar murid itu adalah kewajiban bagi saya, bagus. Ya itu aja sih alasannya. Ya baik, itu tadi salah satu alasan yang diberikan oleh Bapak Wakapolri bahwa beliau akan tetap melaksanakan tugasnya dan akan menjalankan sebuah disiplin positif yang itu memang menjadi sebuah panggilan dan kesadaran bagi kita sendiri. Baik. Nah, di sini kami mengutip tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif ya, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui profil pelajar Pancasila. Di sini terdapat 7 konsep utama daripada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Di sini maksudnya adalah bagaimana sekolah itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memberikan pembelajaran yang nyaman dan rasa aman bagi anak didik kita, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolahnya. Yang kedua ada disiplin positif, merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita laksanakan di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, misalnya kebutuhan dasar rasa kasih sayang, ingin dimengerti, kebebasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada motivasi perilaku manusia, dan ada
restitusi posisi kontrol. Dalam restitusi posisi kontrol ini, bagaimana seorang pendidik atau guru menyelesaikan sebuah kasus permasalahannya yang dihadapi di lingkungan sekolah bersama anak muridnya. Misalnya ada anak murid yang melanggar kesepakatan kelas, melanggar keyakinan kelas. Nah, bagaimana peran guru di sini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilakukan oleh murid kita. Dan yang keenam ada keyakinan kelas, yaitu merupakan sebuah bentuk kesepakatan yang dibuat bersama oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Kemudian ada yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang perubahan paradigma baru, yaitu dalam membangun budaya positif di sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Gimana cara? Ya, kita bisa perhatikan bersama di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal tangan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Dan nantinya tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh, ya, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarah, dan lain sebagainya. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, baiklah Ibu dan Bapak, kita akan mencoba praktik di sini tentang bagaimana bacaan di sini. Ya, di sini kita akan mengambil salah satu dua orang yang, ya, siapa yang bersedia kira-kira? Saya. Ayo dulu sama siapa saya? Cobalah buka, ya, dengan judulnya. A akan melakukan genggaman tangannya yang menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangannya itu. Kemudian B akan mencoba merayu, menghardik supaya teman si A itu bisa membuka kepalan tangannya tersebut. Ya. Ayo Bu Lulu. Ini nanti tidak saya kasih, nanti Anda ini uang bulanan. Kukunya Masya Allah. Baterainya yang paling Dia sudah terbuka ya, bagus. Kukunya Masya Allah. Dengan cara saya menghardik dia. Baru dia bisa buka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main berapa? Baik, itu tadi kita sudah melihat bagaimana praktik tentang cobalah buka. Kegiatan selanjutnya kami persilakan kepada rekan saya Ibu Sari Mawati untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada rekan tadi. Ya, baik, terima kasih. Mic diserahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita dalam keadaan segar ya, meskipun ini sangat panas. Baik, tadi udah dijelaskan oleh Pak Agus kaitannya dengan budaya positif di sekolah kita. Next, Pak Agus. Next, karena itu sudah disampaikan. Lanjut ke keyakinan aja. Oke, ini dulu. Tadi udah disampaikan ya, kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke restitusi. Keyakinan dulu. Oke, baik. Tapi sebelumnya coba dilihat dulu posisi kontrol guru. Lihat di sini sebagai motivasi, kemudian
Tadi ada sebenarnya kaitannya dengan penghukum, belum kita coba tadi, kita berlatih sebelumnya. Di next sebelumnya Pak Agus. Guru penghukum. Oke, restitusi posisi kontrol dulu. Sekarang coba kita bayangkan di manakah posisi kita pada saat ini. Apakah kita sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah kepada anak, atau mungkin kita sudah menjadi teman bagi anak-anak kita, atau pemantau, atau sebagai manajer. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oh, Bukadar sebagai penghukum ya? Ya, oke. Lanjut. Siapa lagi? Bagaimana dengan Pak Zainuddin? Saya yang bersalah. Oh, dulu membuat merasa bersalah. Siapa yang sudah sebagai teman? Mana Pak? Teman ini teman yang bersalah. Bukan berbuat salah ya. Saya jadi Artinya manajer ketika aja. siswa-siswi kita berbuat salah, kemudian kita mendekatinya dengan cara teman. Misalnya dia terlambat, oh kamu kenapa kan terlambat misalnya. Saya begini Bu. Oh memang karena kamu begini. Artinya kita mengerti, memahami keadaan siswa kita. Meskipun mungkin dia sering berbohong, tetapi kita mengangkatnya sebagai teman. Oke, lanjut Pak Agus. Lanjut. Oke. Ini kita lihat contoh pertama 5 posisi kontrol dulu. Uluil, ya Allah. Hormat pada bendera itu penghukum ya. Kalau Bukadar biasanya apa penghukumnya terhadap siswa kita? Disuruh menulis ya. Menulis sampai menghabiskan bukunya. Oh, enggak. Ya, sekarang jadi misalnya begini, anak itu kan sudah kita kan membuat kesepakatan kelas nih, ya, kesepakatan kelas, dan itu harus ditaati Bu. Kita bisa menyelesaikan, karena di rumah itu saya tipikalnya behavioristik Pak, Bu ya. Suami saya konstruktivistik. Jadi kalau konstruktivistik itu biasanya menyesuaikan generasi Z. Saya mengubah dari behavioristik ke konstruktivistik itu susah. Kita berusaha menyesuaikan. Lah menghukumnya bukan langsung hormat bendera atau berdiri pada kelas, enggak Bu. Menghukum fisik itu jahat katanya anak sekarang kan. Jadi sehingga kita kita modifikasi. Anak sekarang suruh belajar kan susah. Sehingga suruh membaca juga tidak mau. Bukunya ya ditutup di depan, momot kan begitu. Sehingga bagaimana caranya agar anak itu bisa mengerti dengan tipikal penghukum itu konsekuensi perbuatan. Oke, konsekuensi perbuatan. Berarti ini sudah ke materi saya ini, Bukadar luar biasa. Meskipun menghukum tetapi ada konsekuensinya ya. Oke, baik. Kemudian lanjut ini berapa kali? Oke. Berapa kali ibu atau bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak? Itu kalimatnya itu membuat merasa bersalah dan seterusnya. Mari kita saksikan videonya. Belum. Nah, Bu Andri, saksikan lagi Bu Andri. Mari ibu bapak kita saksikan video ini. Apakah ini sesuai dengan yang kita pernah lakukan ya? Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan ini adalah dapat menjadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Brian Dawson dan contoh penerapan.
Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali kenalan? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Manajer. Jadi kita dituntut di kurikulum ini supaya kita berfungsi sebagai manajer. Oke. Kemudian kesalahan yang dilakukan oleh anak itu sendiri nanti kita selesaikan di kelas boleh atau di ruang tertentu menggunakan teknik restitusi, namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah tersebut, kemudian kita mewawancarai dengan teknik yang tadi yang kontrol yang kelima tadi, yaitu manajer. Kita berfungsi sebagai manajer. Sekarang mungkin bisa kami praktikkan. Saya bersama Pak Agus. Pak Agus menjadi gurunya, saya sebagai muridnya. Silakan Pak Agus, mari kita praktikkan. Jadi Pak Makan waktunya sebentar lagi ya. Selesaikan nggak? Mari saya. Maaf ibu-ibu, jadi ibu bapak dulu saya ada, jadi tidak full ini karena waktu ya. Setelah Bapak Ibu kami akan mencoba untuk praktik segitiga restitusi. Ceritanya pada suatu hari di mata pelajaran sejarah ada seorang anak yang tidak ikut kegiatan pembelajaran saya. Dan ketika saya telah mengabsen semua siswa, ternyata anak itu tidak hadir di dalam kelas. Kebetulan waktu itu anak ini dan kelompoknya akan melakukan presentasi kelas, tetapi anak ini belum minta izin dan dia melanggar salah satu keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas ini. Keesokan harinya anak tersebut dipanggil untuk menghadap gurunya untuk menyelesaikan kasus yang sudah dilakukannya. Baiklah, kami akan mulai. Sri, kemarin waktu belajar di kelas, kenapa kok tidak ada di dalam kelas? Apa itu yang dilakukan di luar? Saya kesana kemari lirik, kok tidak ada? Saya lihat di dalam kelas. Pak, lapar. Tahu tidak? Itu adalah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Di awal pembelajaran kita dan teman-teman semuanya sudah membuat kelas. Nah, Anda tahu tidak apa itu yang sudah dilakukan? Ya Pak, saya salah. Saya meninggalkan pelajaran Pak Guru tadi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan dan kapan akan memperbaiki diri? Maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Saya janji Pak. Apalagi saya dikasih permen Pak. Baik. Itu adalah salah satu konsep kelas yang sudah Anda buat, dan jika konsekuensi itu dilakukan atau jika kesepakatan kelas yang sudah dibuat dilanggar, maka Pak Guru akan memberikan sebuah konsekuensi yang harus Anda jalankan. Iya Pak, karena saya salah berarti besok saya presentasi lagi ya Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi. Baiklah, karena Anda sudah berani mengakui kesalahannya, Pak Guru maafkan dan Ananda sekarang boleh kembali ke kelas untuk bersama teman-temannya. Terima kasih Pak. Baiklah, Bapak dan Ibu, itu tadi diskusi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata di topik ini, dan semua kami Dan akan selalu terima kasih itu tadi mungkin Anda bisa di luar kelas setelah anak itu bermasalah pada saat pembelajaran kita. Itu yang harus kita lakukan, restitusi. Jadi kita melakukan sedikit
juga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita memvalidasi dulu kesalahan anak tersebut, setelah itu baru kita verifikasi, kemudian kita lakukan tindakan kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu saja, terima kasih Bu Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita hari ini, CGP Angkatan 9 ya, Bu Sri Mawati dan Pak Agus Adenang. Luar biasa tadi sudah mempresentasikan atau berbagi praktik baik terkait dengan strategi dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemetaan atau refleksi ya bagi Bapak Ibu ya. Setelah mendapatkan penjelasan terkait dengan 5 posisi kontrol tadi, ya kita mungkin bisa nanti memetakan atau merefleksikan diri kita, kira-kira kita berada di posisi yang mana ya. Bu Andri kira-kira di posisi mana? Bu Andri dari 5 posisi silakan.